Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trik Pemula, channel belajar khusus para pemula tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengolah nilai siswa dengan menggunakan pivot table di Excel. Pada layar terlihat di sini kita sudah punya data nama-nama siswa yang terdiri dari kelas A, kelas B, dan kelas C dengan masing-masing nilainya. Dan yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus menghitung berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung berapa jumlah nilainya pada masing-masing kelas. Dan yang ketiga, kita harus menghitung rata-rata nilainya pada masing-masing kelas. Dan terakhir, kita harus membuatkan grafik pada poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini bisa saja kita lakukan secara manual. Kita kelompokkan siswanya berdasarkan kelasnya. Misalkan kelas A, kita kelompokkan dengan kelas A, kelas B dengan kelas B, dan seterusnya. Akan tetapi kalau itu kita lakukan secara manual, tentu akan menguras waktu dan tenaga kita. Nah, di sini Excel sudah menyiapkan kita cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan pivot table. Bagaimana caranya? Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Kita langsung saja. Pertama, kita blok dulu tabelnya. Seperti ini, teman-teman. Kita blok dari top sampai yang paling bawah. Kemudian klik menu insert. Di sebelah kiri atas ada pivot table, kita klik. Nah, maka akan muncul di sini jendela pop-up pivot table. Di sini sudah muncul table atau ringnya yang kita blok tadi, yang ini sudah otomatis muncul. Kemudian pada choose where you want to pivot table report to be placed. Di sini kalau kita klik new worksheet, maka akan terbentuk lembar kerja baru. Kalau kita pilih exiting worksheet, lokasinya bisa kita pilih. Misalkan kita ingin di set 2, lalu klik di sel A1 misalnya, maka otomatis di sini masuk menjadi set 2 A1. Kita coba di set 1 saja di sebelah tabelnya. Misalkan di E1, maka di sini tertulis set 1 E1. Kemudian kita klik OK. Nah, pivot tabel sudah terbentuk, teman-teman. Kita tinggal mengaturnya. Di sini kita butuh yang pertama sebagai baris pertama, yaitu kita butuh kelasnya. Yang ini, teman-teman. Kelas ini akan kita buat menjadi barisnya. Kalau kita ingin membuatnya menjadi baris, maka kita letakkan di kolom rows. Perlu diketahui untuk teman-teman pemula, yang namanya baris atau rows di Excel itu adalah yang mendatar. Yang ini, yang ada angkanya di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan yang namanya kolom itu yang ada hurufnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kita lanjut. Misalkan di sini kelasnya kita taruh di rows dulu. Nah, di sini maka akan terbentuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian kita ingin di bawah kelas ini ada nama siswanya. Maka nama siswa ini kita drag ke kolom rows seperti ini, teman-teman. Nah, maka otomatis di kelas A ada siswa 1, siswa 8, siswa 9. Di kelas B ada siswa 2, siswa 4, dan seterusnya. Nah, value-nya di sini kita ingin mengetahui nilainya. Kita tarik nilainya ke value. Nah, otomatis akan muncul nilainya. Coba kita pindah nilainya ke kolom.
Nah, kalau dia nilainya kita letakkan di kolom, maka modelnya akan seperti ini teman-teman. Kita kembalikan ke value. Nah, siswa saat di kelas A di sini total nilainya 228 dengan rinciannya siswa 1 jumlah nilainya sekian 80, siswa 3 70, siswa 9 78. Di kelas B jumlah nilainya 330 dan di kelas C 234. Berarti di sini sudah terjawab yang nomor 2. Jumlah nilainya sudah kita hitung berdasarkan kelasnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa banyak siswa di kelas A, B, dan C? Misalkan di sini siswanya banyak, gabungan dari kelas A sampai kelas C itu misalkan jumlahnya 100 orang. Di sini hanya contoh saja, sekitar 10 nama siswa. Nah, untuk menghitung jumlah siswanya, di sini pada bagian values, sum of nilai ini kita klik segitiga kecil yang ada di sampingnya, kemudian kita pilih value field setting, maka akan muncul jendela pop-up-nya. Kemudian di sini kita pilih count karena kita ingin menghitung jumlah siswanya. Kita gunakan fungsi count, kemudian klik OK. Nah, otomatis akan muncul jumlah siswanya. Siswa 1 jumlahnya 1, siswa 8 jumlahnya 1. Dan totalnya di kelas A itu jumlah siswanya 3, di kelas B 4, dan di kelas C 3. Total semuanya 10. Bagaimana jika kita ingin menghitung rata-rata nilainya pada masing-masing kelas? Yang poin 3, caranya kita klik dulu di tabel, di pivot tabelnya seperti ini teman-teman, maka akan muncul pivot table field. Kalau kita klik di luar maka ini tidak akan muncul. Kita klik di sini, kemudian pada bagian values-nya count of nilai ini kita klik segitiga kecil di sampingnya, kemudian value field setting. Nah, di sini karena kita ingin menghitung rata-ratanya, kita pilih average, kemudian OK. Nah, otomatis akan muncul di kelas A rata-rata nilainya 76, di kelas B 82,5, dan di kelas C 78. Total rata-rata nilainya ketiga kelas tersebut adalah 79,2. Nah, ini pertanyaan 1, 2, dan 3 sudah kita jawab. Dan sekarang poin yang keempat, bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, di sini sangat mudah teman-teman jika kita menggunakan pivot table. Kita klik dulu di tabelnya, kemudian kita pilih analyze. Nah, di sini kita klik pada bagian tool ini, pivot chart. Kita klik. Nah, maka akan muncul insert chart. Di sini kita bisa memilih modelnya, misalkan yang kolom seperti ini, diagram batang, kemudian line yang garis, dan V yang lingkaran. Kita pilih yang kolom saja, misalkan ini yang sederhana, kemudian klik OK. Nah, maka otomatis akan muncul grafiknya. Di sini grafik rata-rata nilainya yang kelas A, kelas B, kelas C. Kita bisa memodifikasi tabel ini dengan mengklik desain. Misalkan kita rubah, kita ingin di sini menampilkan yang kelas A berapa rata-rata nilainya. Kita pakai quick layout, kemudian pilih yang ini, yang layout 4. Nah, maka otomatis akan muncul rata-rata nilainya pada masing-masing diagramnya. Di kelas A 76, kelas B 82,5, kelas C 78. Seperti pada tabelnya.
Ini saya menggunakan Office 2016 ya teman-teman. Mungkin kalau menggunakan Office 2007 tampilannya akan berbeda. Nah, bagaimana jika kita tampilkan nama siswanya, misalkan di kelas A. Ini muncul nama siswanya. Di kelas B kita munculkan juga. Kita geser dulu. Dan di kelas C kita tampilkan juga. Maka otomatis grafiknya akan ikut menampilkan nama siswanya. Di siswa kelas A ini ada 3 siswa, di kelas B ada 4 siswa, dan di kelas C ada 3 siswa. Nah, ini sudah jadi grafik untuk rata-rata nilainya teman-teman. Kita kecilkan dulu. Kita taruh di sini saja. Nah, misalkan kita ingin menampilkan grafik total nilai dan jumlah siswanya. Caranya adalah teman-teman, tinggal kita klik seperti yang tadi di sini di bagian values, kemudian pada value field setting kita pilih sum untuk membuat grafik jumlah nilai siswanya. Nah, ini dia sudah kelihatan teman-teman jumlah nilainya. Yang siswa 180. Misalkan kita ingin menampilkan kelasnya saja, tinggal kita klik tanda min di tabelnya seperti ini. Nah, maka grafiknya akan menampilkan total nilai pada kelasnya saja. Di sini ternyata yang tertinggi yaitu kelas B. Dan yang terendah ada di kelas A, 228, sama seperti tabelnya. Nah, bagaimana jika ingin menampilkan grafik jumlah siswanya? Caranya sama teman-teman, pada menu values, pada sum of nilai kita klik, kemudian pada value field setting kita pilih count, klik OK. Nah, maka otomatis akan muncul grafiknya. Di kelas A siswanya ada 3, di kelas B ada 4, dan di kelas C ada 3. Sangat mudah bukan teman-teman? Silahkan teman-teman bisa coba sendiri mengolah nilai siswa dengan menggunakan pivot table. Tentunya akan lebih mudah, praktis, dan cepat. Sekian dulu tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.